Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu begin maju lagi ke depan Bu biar enak. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar ibu-ibu, sehat? Alhamdulillah, semoga selalu sehat walafiat ya. Alhamdulillah kita dilancarkan untuk bertemu di tempat yang mulia ini, yang suci ini, dalam rangka mempelajari fikih, mengenal agama kita, hukum-hukum ibadah yang kita lakukan, dan kita sudah sampai di pelajaran yang lalu di ma yusannu fil adani wal iqamah. Kita sedang mempelajari tentang azan dan iqamah, dan hari ini kita akan membahas apa yang disunnahkan ketika berazan dan iqamah. Kita sudah mempelajari apa yang dimaksud dengan azan, apa itu iqamah, apa syarat-syaratnya, apa rukun-rukunnya, persyaratan seorang muazzin. Sekarang yang disunnahkan, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, ayyakuna al-muadzin hurran balighan. Disyaratkan kepada seorang muazzin apabila dia ingin mengumandangkan azan supaya dia merupakan hur, orang yang merdeka, bukan seorang budak. Kalau zaman dulu kan masih ada perbudakan ya, sekarang nggak ada, tetapi memang itu sebuah syarat bahwa orang yang berazan atau muazzin itu seharusnya orang yang merdeka, bukan milik orang lain, bukan seorang budak. Karena kalau dia merupakan budak, apabila majikannya atau pemiliknya tidak mengizinkan dia untuk azan, dia nggak bisa berazan, ya kan? Itu dia. Jadi harus hur atau merdeka. Baligh berarti baligh, bukan anak kecil. Ya, dia sudah balik, sudah dari usia balik ke atas, dia bisa melakukan azan. Kalau masih kecil, masih mumayyiz, itu tidak bisa melakukan azan di masjid seperti ini. Dalilnya hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, liyu'adzil lakum khiyarukum. Biarkan yang melakukan azan orang yang terbaik di antara kalian. Yang kedua, ayyakun al-muadzin sayyitan. Disyaratkan seorang yang melakukan azan suaranya tinggi. Sayyid berarti ketika berbicara suaranya terdengar. Orang-orang kan suaranya beda-beda ya Ibu ya. Ada yang lembut, ada yang rendah, ada yang ketika berbicara suaranya tinggi, jelas. Nah, orang muazzin karena dia yang harus menyampaikan suaranya kepada sebanyak mungkin orang, itu suaranya seharusnya jelas, lantang ya, dan tinggi. Rasulullah SAW memilih Aba Mahdurah, salah satu sahabat Rasulullah SAW, karena memang suaranya tinggi dan lantang. Wa an yakuna hasan as-sawt li'annahu ab'athu 'ala al-ijabah. Satu lagi, bukan hanya tinggi tapi indah. Ya, kadang-kadang orang suaranya tinggi tapi nggak enak di telinga. Terus kalau kita dengar malah jadi ogah, ya kan? Nah, ketika suaranya tinggi dan indah akan membuat orang ketika dengar tertarik, lebih semangat untuk melakukan sholat. Subhanallah. Memang dari masjid ke masjid kita bisa membedakan dari dua sebenarnya, muazzin sama imam. Seringkali ketika kita lagi di jalanan kemudian kita mendengar suara azan, subhanallah, indah sekali. Atau kadang-kadang di HP kan ada aplikasi juga, yang ini lebih enak daripada yang ini, karena subhanallah ada pengaruh secara psikis supaya kita lebih bersemangat untuk memenuhi panggilan untuk sholat. Hadis yang pernah kita baca di pelajaran yang lalu, Rasulullah SAW bersabda, faqum ma'a Bilal fa'alqi alaihi ma ra'aita falyu'adzin bihi fa'innahu anda sautan mink. Karena waktu itu kita pernah menceritakan bagaimana cerita azan ya.
yang melihat ru'ya atau mimpi yang mengajarkan atau dia diajarkan azan itu kan Ibnu Abdi Rabbih, salah satu orang sahabat. Ketika beliau menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tidak memerintahkan orang yang sama untuk mengumandangkan azan. Jadi nggak dibilang, oh kamu dengar begini ya udah silahkan kamu naik, kemudian silahkan lakukan azan. Tidak. Tetapi diperintahkan, pergilah kepada Bilal, ajarkanlah kepada Bilal apa yang kamu lihat dalam mimpi tersebut, karena Bilal lebih indah suaranya dibanding Anda. Innahu anda sautan minka. Wa yustahabbu fil adhan in kana yu'adhdhinu al-jama'ah ay yarfa' sautahu ma amkana. Kalau zaman dulu kan belum ada mikrofon kayak ini ya Bu ya. Gak ada pembesar suara, sehingga yang sejauh apapun itu yang akan menunjukkan atau menentukan berapa orang yang akan datang. Lebih jauh dari itu orang nggak tahu. Makanya di sini ketika dia melakukan azan, dia meninggikan suaranya sebisa mungkin, tapi jangan sampai memudaratkan diri sendiri supaya lebih banyak yang mendengarnya. Di sini ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini Abu Sa'id Al-Khudri, salah satu sahabat, mengatakan kepada seorang penggembala kambing, apabila kamu ingin berada bersama kambing kamu, kemudian sudah masuk waktu salat, farfa' sautaka bin nida, maka tinggikanlah suaramu ketika berazan. Karena la yasma'u mada sautil muadzini jinnun wala ins, apabila siapapun yang mendengar azan dari manusia atau dari jin, bahkan apapun, jadi hewan, bahkan pohon, ya, illa syahida lahu yaumal qiyamah, pada hari kiamat akan bersaksi bahwa saya pernah mendengar si fulan mengumandangkan azan. Nah itu kan penting ya, karena pada hari kiamat siapapun yang menyaksikan apapun yang kita lakukan, dia akan bersaksi, seperti di surat Az-Zalzalah. Ya, jadi di sini ketika kita melakukan sesuatu, kita mengingat bahwa oke, sekarang saya sendiri, tetapi kan ada meja, ada botol ini, ada mungkin tanaman, ada kursi. Apabila saya melakukan sesuatu, hal-hal tersebut akan bersaksi pada hari kiamat bahwa fulana ngaji misalnya di hari tersebut, atau demikian kebalikannya juga. Ini yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, ayyakuna aliman bi awqatis shalah adlan salihan. Disyaratkan dalam seorang muazzin supaya dia mengetahui waktu-waktu salat. Kita sudah pelajari juga ya di waktu tentang waktu-waktu azan atau waktu fardhu salat. Dia harus tahu waktu fajar mulainya kapan dan bagaimana dia melihat langit dan mengetahui bahwa waktu sudah masuk. Zuhur juga, asar juga, maghrib dan isya. Mungkin kalau di zaman sekarang enggak seperti dulu ya, karena kalau zaman sekarang udah ditentukan seorang muadzin, kamu melakukan azan jam sekian, zuhur, asar dan selanjutnya sudah disediakan. Jadi ini kapan disyaratkan? Apabila dia berada di tempat yang tidak ketahuan kapan atau tidak ditentukan, tidak dicatat, ya, seharusnya dia tahu kapan mulai waktu-waktu fardu. Ini satu. Kedua, adil. Apa yang dimaksud dengan adil? Berarti agamanya bagus. Bagaimana agamanya bagus? Berarti dia bertakwa. Apa yang dimaksud dengan bertakwa? Berarti dia melakukan kewajiban dan berusaha menjauhi larangan. Kalau seorang pemabuk, nggak bisa dia mengumandangkan azan. Kalau dia orang yang mengambil hak orang lain atau zolim atau makan uang haram, itu seharusnya dia tidak boleh mengumandangkan azan. Jadi dari segi agama dia harus soleh, dari segi akhlak pun. Kalau adil memenuhi dua hal ya, satu agama, dua akhlak. Jadi akhlaknya baik, ketika dia bersikap sama orang, dia jujur, dia beradab, dia tidak berbohong, dia tidak berdusta, dia tidak melakukan hal-hal yang menyalahi akhlak-akhlak yang mulia. Jadi satu, dia mengenal waktu-waktu sholat. Dua, adil, agama dan akhlaknya benar. Tiga, salihan, dia merupakan orang yang soleh. Dalilnya apa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, liyu'adzil lakum khiyarukum wal ya'ummukum qurra'ukum.
orang yang melakukan azan untuk kalian, dia seharusnya yang khiyarukum, yang terbaik di antara kalian. Nah, terbaik di sini bukan terbaik dalam arti kayak yang paling kaya misalnya, bukan, paling baik dalam agama dan akhlak. Wal ya'ummukum qurra'ukum, dan hendaklah yang menjadi imam untuk kalian orang yang paling pandai membaca Al-Qur'an. Dan qurra di sini berarti dia bacaannya benar, makhrajnya benar, dan sebenarnya mengetahui apa yang dia sedang baca atau hukum yang ada, supaya dia ketika ada sesuatu dalam sholat dia bisa mengetahui hukumnya. وَلِأَنَّهُ أَمِينٌ عَلَى الْمَوَاقِيتِ وَلِأَنَّهُ يُؤَذِّنُ مِنْ مَوْضِعٍ عَالٍ. Jadi dia karena bertanggung jawab atas siapapun yang akan sholat. Apabila dia nggak ahli misalnya, dia nggak tahu waktu-waktu sholat, dia nebak. Menurut saya kayaknya sih sekarang udah masuk waktu zuhur, saya azan aja. Apakah bisa seperti itu? Nggak bisa, karena di sini kan ada kaitannya dengan banyak orang. Kalau dia berazan di waktu yang salah, berarti setiap orang yang sholat di waktu yang salah tersebut, dia akan nanggung dosanya. Lebih-lebih lagi kalau bukan cuma sholat, ibu-ibu, bisa jadi berkaitan dengan puasa. Ya, ketika kita sedang berpuasa dan lagi sudah sangat lapar, sangat haus, dan menunggu azan maghrib. Kan di Indonesia banyak masjid ya, di TV banyak channel. Nah, ketika ada yang berpuasa, yang mau berpuasa, saya pilih misalnya apa, misalnya RCTI misalnya, atau SCTV, itu kan paling cepat. Hati-hati ibu-ibu, jangan begitu ya. Atau misalnya ada masjid yang paling jauh, itu selalu kedengaran duluan, saya pakai itu aja deh, jangan. Justru kebalikan, karena kalau mau lebih yakin sudah masuk waktunya, maka yang lebih jauh, lebih lama sebenarnya. Nah, di sini ketika seorang muazin nggak paham itu waktunya, dia melakukan azan sebelum waktunya, berarti setiap orang yang buka puasa pada saat tersebut berarti belum waktunya. Mereka sih puasanya sah ya, karena mereka nggak tahu, tetapi dia yang akan nanggung dosa orang-orang tersebut. Jadi harus orang yang amanah dalam melakukan kewajiban tersebut. Dan karena dulu ya, seorang muazin biasanya berdiri di tempat yang tinggi, di mi'dhanah itu yang tempat yang tinggi. Orang muazin berdiri di atas supaya suaranya menyakup tempat yang lebih luas, lebih jauh. Nah, ketika dia berdiri di atas, kan berarti dia bisa lihat rumah-rumah yang di bawah. Ya, kalau ada jendela yang terbuka, kalau ada pintu yang terbuka, kemudian ada orang di dalam, misalnya ada wanita yang misalnya nggak pakai jilbab, atau misalnya ada aurat yang terlihat, dia harus merupakan orang yang bertakwa, sehingga dia nggak mengambil kesempatan dan melihat aurat-aurat rumah-rumah. Ya, makanya seorang muazzin kalau zaman sekarang sih enggak, karena dia di sini aja dia megang mikrofon sudah cukup. Tetapi ini dari segi amanah dan segi kesolehan seorang muazzin. Yang keempat, disunnahkan muazzin tersebut disunnahkan ya merupakan mutatawwi'. Apa mutatawwi'? Volunteer. Jadi bukan yang dikasih gaji. Kalau zaman dulu seperti itu, kalau zaman sekarang kan sudah ditetapkan, bahkan itu merupakan sebuah profesi ya, karena pekerjaannya di sana, dia tinggal di sana, bahkan dikasih kadang-kadang tempat tinggal di sana, berarti ada gajinya istilahnya, itu diperbolehkan. Tapi disunnahkan, mau yang lebih baik lagi, nggak harus mengambil uang atau bayaran terhadap azan tersebut. Di sini ada hadis dari Rasulullah SAW. Ittakhidh mu'adzinan la ya'khudh 'ala adanihi ajra, ketika menyarankan kepada orang yang meminta seorang muazzin, beliau berkata, pilihlah seorang muazzin yang dia nggak nuntut untuk dibayar. Nah, di sini nggak nuntut, makanya dikatakan bukan haram ketika dia dibayar, lebih baiknya saja atau disunahkan ya. Nomor 5, ayyakuna ala taharah. Seorang yang berazan lebih baiknya atau disunnahkan dia suci, artinya dia sudah berwudu. Sebenarnya kalau kita mikir sesudah azan kita mau sholat kan, nah, jadi ya layaknya atau baiknya dia sudah bersuci atau wudu.
tapi nggak wajib. Apabila dia sedang berazan kemudian batal wudunya, bukan berarti dia bilang maaf sebentar ya saya turun wudu dulu terus balik lagi. Bukan seperti sholat, nggak wajib. Kalau sholat kan wajib bersuci. Apabila batal wudunya dalam sholat, itu udah batal istilahnya, sholatnya harus keluar dulu, wudu lagi baru kembali. Kalau azan tidak, tetapi disunnahkan, akan mendapatkan pahala sunnah apabila dia berwudu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalilnya ya, bersabda, la yu'adzinu illa mutawaddi. Janganlah berazan kecuali seseorang yang sedang berwudu atau sudah bersuci sebelumnya. Nomor 6, ayyakuna qurbal masjidi ala mawdi'in 'alin. Disunnahkan apabila mengumandangkan azan itu dekat dari masjid dan di tempat yang tinggi. Kalau dekat dari masjid kan dia memanggil kepada sholat ya, berarti dia layaknya dia berada di masjid atau dekat masjid supaya orang datang. Nah, di sini disunnahkan, berarti kalau bukan di masjid ya boleh. Misalnya kayak tadi cerita yang di padang pasir atau yang dia pengembala kambing, dia memanggil teman-teman untuk melakukan sholat, dia berazan di sana, tidak apa-apa, boleh, sah. Cuma di sini karena azan untuk memanggil orang untuk sholat di masjid, sunnahnya dekat masjid, di tempat yang lebih tinggi supaya suaranya sampai ke seluas mungkin dan sebanyak orang yang mendengarkan. Dalilnya hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muaddzinan. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai dua muazzin, Bilal wa ibnu Ummi Maktum al-A'la. Bilal al-A'ma, Bilal yang kita ketahui ya muazzin Rasulullah, dan yang kedua sahabat Rasulullah SAW yang tuna netra ya kalau nggak melihat, tuna netra, yang namanya Abdullah ibnu Ummi Maktum. Rasulullah SAW bersabda, Inna Bilalan yu'adzinu bilail. Sesungguhnya Bilal biasanya azannya lebih malam. Ini yang kita sempat bahas ya Ibu ya, di waktu-waktu azan fajar. Itu Bilal biasanya azan sebelum azan subuh, belum masuk waktunya. Iya. Nah di sini kenapa? Supaya orang-orang bersiap-siap untuk salat, kayak di Masjidil Haram, betul. Kalau di sini enggak ya. Sedangkan Abdullah ibnu Ummi Maktum biasanya tepat waktu melakukan azan. Jadi ada dua azan untuk salat subuh atau azan fajar ya. Nah, khususnya subuh saja, azan-azan yang lain nggak ada. Kenapa? Karena azan subuh kan ada sebelumnya tidur, atau ada sahur. Ya, jadi di sini membutuhkan orang bangun, terus atau kalau mau puasa siap-siap untuk melakukan sholat di masjid. Walam yakun bainahuma illa an yanzila hadza wa yarqa hadza. Dan di sini perbedaan atau jarak antara Bilal dan Ibnu Ummi Maktum cuman yang satu turun, yang satu naik. Artinya apa? Mereka dekat di masjid. Ini dalilnya ya. Yang ketujuh, disunnahkan ayyu'adzina qa'iman. Seorang muazzin disunnahkan untuk berazan dalam kondisi berdiri, tegak, bukan duduk. Ya. Dalilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Bilal, qum fanadi lis-shalah." Wahai Bilal, berdirilah kemudian kumandangkan azan supaya orang melakukan salat. Yang kedelapan, an yakuna muttajihan ilal qiblah. Disunnahkan kepada orang yang muazzin untuk menghadap kiblat. Enggak wajib tapi sunnah. Enggak seperti sholat wajib ya menghadap kiblat. Azan lebih baiknya kalau kiblat ke sana, berarti berdirinya ke arah sana. Fa idza balaghal hayya 'alatain iltafata 'an yaminihi faqal. Ini dari awal dia menghadap kiblat. Tetapi ketika sampai ke hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, orang tersebut atau muazzin menoleh ke kanan dan kiri. Jadi misalnya hayya 'alas shalah ke kanan, hayya 'alal falah ke kiri. Kenapa? Karena kalau hayya arti hayya ayo. Nah, jadi di sini supaya lebih banyak lagi. Jadi suaranya bukan cuma ke depan saja, tetapi banyak orang yang mendengarnya sehingga menoleh kanan dan kiri. Tapi yang menoleh mukanya saja ya. Jadi bukan semuanya, enggak harus bergerak ya.
Tetapi apabila dia berada atau berdiri di menara masjid, maka nggak harus melakukan ini. Maksudnya nggak disunahkan, karena memang tempatnya sudah dikhususkan untuk melakukan azan tersebut. Nomor 9, an yaj'ala isba'aihi fi udhunayhi fil adhan dunal iqamah. Ini berkaitan dengan seorang muazzin, disunahkan ketika berazan untuk meletakkan jarinya di dalam telinganya. Ibu jari berarti kalau kita perhatikan, jadi kan mereka meletakkan jarinya di telinganya ketika azan saja, ketika iqamah enggak. Nggak tahu, saya nggak paham kenapa. Kayaknya wallahu alam, mungkin kalau kita perhatikan suaranya lebih tinggi kayaknya ya, jadi suaranya lebih fokus dan lantang, jadi meletakkan jarinya di ketika azan, karena azan juga harus tinggi. Iqamah kan enggak, Allah Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, suaranya lebih rendah ya kan kalau kita perhatikan ibu-ibu ya di masjid. Ini nomor 9. Nomor 10, an yajma'a kulla takbirataini binafas wa an yaftaha ar-ra'a fil ula wa yusakkinaha fil thaniyah. Ketika permulaan azan ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah di sini ketika berfikir Allahu Akbar atau Allahu Akbaru, ini kaitannya dengan bahasa Arab sih sebenarnya Bu ya. Cuman dari segi sunnah, di sini sunnahnya mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini satu nafas. Jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar, enggak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi seperti ini. Kemudian semua yang selanjutnya setiap satu kalimat satu nafas. Jadi asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, jangan diputus-putus. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sama juga walaupun panjang tetapi dikatakan satu nafas, dan selanjutnya sampai akhir azan. Sedangkan kalau iqamah, perbedaannya dengan azan jadi dua kalimat. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, enggak diputus ya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, enggak diputus sebagaimana kondisinya dalam azan. Nomor 11, ayyatarassala fil adhan wa yudrij al-iqamah. Artinya apa? Perbedaan antara azan dan iqamah. Kalau azan lambat, ya, lambat, enggak cepat-cepat, enggak seperti iqamah. Kalau iqamah Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, cepat. Kalau azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, memang beda sih dari muazzin ke muazzin. Ada yang nafasnya lebih panjang, jadi panjang banget, ada yang enggak. Tetapi intinya kalau dibandingkan dengan iqamah, maka azan lebih lambat dibanding iqamah. Cuman juga kalau kita pikir jangan terlalu panjang juga ya. Soalnya misalnya kadang-kadang kita lagi nunggu azan mau salat nih, terus lama banget azannya karena nafasnya panjang, jadi nggak sabaran. Ya paling enak sebenarnya yang sedang, jangan terlalu panjang, jangan juga terlalu cepat. Hadisnya, dalilnya hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Bilal, ya Bilal, idza adzanta fatarassal fi adanik. Wahai Bilal, apabila kamu mengatakan atau melakukan azan, maka tarassal, berpelan-pelanlah, lambatkanlah ucapanmu. Wa idza aqamta fahdur, dan apabila melakukan iqamah maka lebih dipercepat ya. Subhanallah, itu pun diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada muazzinnya. Oke, nomor 12, at-tarji'u fil adhan. Dalam azan kita melakukan tarji'. Apa itu tarji'? Israru kalimatai syahadah qabla al-jahri bihima, bihaitsu yasma'u man fil masjid aw man fi qurbihi 'urfan thumma yajhar. Seorang muazzin, mungkin kita nggak pernah perhatikan ya. Jadi sebelum dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah misalnya, sebelumnya dia mengucapkan dengan suara yang kecil, dia sendiri. Dan orang-orang yang kalau
suka bisa kita katakan dalam hati sih, karena dia ucapkan tetapi suara yang kecil sehingga orang yang di sampingnya mendengar. Sesudah dia berucapkan dengan suara kecil, baru dia keluarkan dengan suara yang tinggi. Ini namanya tarji' fi syahadah atau di dalam azan. Ini nomor 13, at-tathwibu fi adhanai subh. Adaan sallaha am qada'an. Apabila seseorang sedang mau salat subuh, kemudian dia melakukan azan, maka disunnahkan berkata sesudah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ada kata-kata as-salatu khairum minan naum. Itu cuma di azan subuh ya, mungkin kita perhatikan ya ibu-ibu ya. Di dalam salat subuh sesudah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ada kata-kata as-salatu khairun minan naum. Artinya apa? Salat lebih baik dari tidur. Salat itu lebih baik dari tidur. Jadi bangunlah wahai orang muslim, kaum muslimin, dan lakukanlah salat subuh. Dan itu hanya ada pada salat subuh, di lain atau azan subuh saja, azan-azan yang lain tidak ada. Hadisnya atau dalilnya, Rasulullah Abu Mahdura, salah satu muazzin, berkata, "Kuntu uadzinu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Dulu saya mengatakan atau mengumandangkan azan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kuntu aqulu, dan saya biasanya berkata pada azan subuh atau fajar, hayya 'alal falah, sesudah selesai hayya 'alal falah, as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur, salat itu lebih baik dari tidur. Habis itu baru Allahu akbar, la ilaha illallah. Yang disunnahkan nomor 14, ayyaqul al-muadzinu fil lailatil matirah aw dhatir rihi aw adh-dhulmah ba'da al-adhani aw al-hayy 'alatain. Kadang-kadang ketika mau azan ternyata di luar itu hujan deras atau sangat gelap, cuaca sangat buruk. Nah, di sini disunahkan seorang muazzin berkata, ala sallu fir rihal, salatlah di tempat masing-masing. Jadi ketika kondisi cuaca tidak memungkinkan karena hujan deras atau misalnya terjadi maksudnya hal yang nggak baik ya, terlalu gelap misalnya, atau ada cuaca yang buruk, disunahkan kepada seorang muazzin untuk berkata ala sallu fil rihal, masing-masing sholat di tempatnya ya, jangan ke masjid. Nah, ini salah satu hal yang sangat subhanallah dalam Islam, karena memaklumi kondisi jemaah sehingga tidak mengganggunya. Dalilnya, Abdullah bin Umar pernah melakukan azan di malam yang sangat dingin, kemudian berkata sallu fi rihalikum, salatlah di tempat masing-masing, jangan datang ke masjid. Ini nomor 14. Nomor 15, tarkul masyi atna al-adhani wa tarkul kalam hatta raddu salami wa tashmitul 'atis. Artinya, ketika berazan jangan jalan-jalan, tapi berdiri tegak, tepat, maksudnya tetap di tempatnya, jangan berjalan ketika melakukan azan, dan jangan berbicara. Misalnya ini azannya yang panjang, asyhadu an la ilaha illallah, nggak bisa ya, jangan ya. Walaupun itu tidak membatalkan, tetapi disunahkan untuk fokus dalam azan. Nah, bahkan ketika ada misalnya ada seorang jemaah yang bersin, kemudian berkata alhamdulillah, seorang muazzin tidak disunahkan mengatakan ya alhamdulillah, ya tidak disunahkan untuk menjawab orang tersebut. Jadi nggak harus mengatakan ya alhamkumullah, enggak. Begitu juga ada orang yang baru masuk nih dari masjid, dari pintu masjid, assalamualaikum. Nah, seorang muazzin enggak wajib mengucapkan atau menjawab salam tersebut, ya, secara khusus ya. Kemudian nomor 16, an yaq'uda bainal adhani wal iqamah yantadhirul jamaah. Ini juga menarik. Sesudah melakukan azan, dia duduk dulu. Berapa lama dia nunggu jemaah? Bisa 1 menit, 2 menit, 3 menit, 5 menit, 10 menit, belum ada yang datang misalnya. Soalnya kan ketika mau iqamah kan mau langsung ditegakkan salat. Jadi azan dulu, duduk, nunggu jemaah, mereka mulai berkumpul,
baru mengucapkan iqamah dan sesudahnya melakukan sholat jemaah. Oke, jadi di sini karena memang azan untuk mengumpulkan orang, nggak ada orang, gimana mau iqamah ya? Betul. Nomor 17, alla yaktafi ahlul masajid al-mutaqaribah ba'dhum bi'adani ba'd bal yu'adzin fi kull masjid wahid. Artinya, apabila ada beberapa masjid yang berdekatan, apakah kita bilang, oh Al-Azhar kan tinggi nih suaranya, udah yang lain nggak usah azan ya? Apakah seperti itu? Tidak. Ketika ada beberapa masjid, maka disunahkan setiap masjid untuk mengumandangkan azan masing-masing. Karena masing-masing kan akan suaranya ke lokasi yang beda ya. Ini nomor 17. Dan yang terakhir, antakunal iqamah fi ghairi mawdi'il adhan. Seorang muazzin apabila dia mengumandangkan azan di satu tempat nih, misalnya di sini dia berdiri, maka sesudah selesai dan ingin melakukan iqamah, dia pindah ke tempat lain, ya kanan atau kiri atau depan atau belakang, jadi merubah posisi seperti mirip ya ketika kita sholat fardu misalnya, mau sholat sunnah kita pindah kanan dikit atau ke kiri atau ke belakang. Itu untuk apa sebenarnya? Kenapa sih kalau kita lihat orang bergerak? Itu hikmahnya, ada hikmah sebenarnya. Ini hikmahnya karena tempat tersebut akan bersaksi baginya. Jadi misalnya kalau ibu sholat di sini nih, misalnya sholat fardu, tempat ini pada hari kiamat akan bersaksi. Pada hari Jumat, hari Minggu misalnya jam sekian ibu fulana sholat di tempat ini sholat fardu. Satu lagi nih, dia sholat sunnah di sampingnya, nah, geser. Tempat tersebut akan bersaksi juga baginya bahwa fulana pada hari tersebut melakukan sholat sunnah. Jadi untuk memperbanyak hal-hal yang bersaksi untuk kita bahwa kita melakukan suatu ketaatan. Di sini ada dari Abdullah bin Zaid disebut bahwa thumma ista'khara ghaira ba'id. Jadi yang muadzin sahabat tersebut pindah atau bergeser tapi enggak yang jauh, kemudian berkata wa taqulu idza aqamtas shalah Allahu akbar Allahu akbar. Jadi lanjutan hadis bahwa kamu ketika mau melakukan iqamah maka bacalah Allahu akbar Allahu akbar sampai di akhir iqamah ya. Jadi disunahkan seorang muazzin untuk selesai azan untuk bergeser dan melakukan iqamah di tempat yang lain untuk hal tersebut yang sebagaimana dikatakan. Takunu bi sautin akhfad mimma fil adhan wa yusannu liltifat fil hayy 'alatain. Ketika melakukan iqamah suaranya lebih rendah dibanding azan, tadi kita sudah katakan juga. Kemudian ketika mengatakan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, yaltafit, dia menoleh dalam melakukan kanan dan kiri. Ini yang disunahkan bagi seorang muazzin. Jelas ibu-ibu? Ada yang mau bertanya sebelum kita lanjutkan? Silakan ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sedang sholat ya. Terus bersin. Kita tidak boleh menyebut apa-apa gitu. Oh, kita lagi sholat terus kita bersin, terus kita bilang alhamdulillah gitu ya. Sebenarnya apabila saya sedang bersin, sedang sholat terus bersin, kemudian bilang alhamdulillah dalam hati nggak ada masalah. Cuman kadang-kadang misalnya saya bersin di samping saya ada orang yang sedang sholat, misalnya nih, kemudian dia terbiasa ketika mendengar orang yang bersin dia langsung bilang yarhamkumullah. Bisa terjadi juga kan? Nah, yang di samping ini nggak boleh. Kalau dia bilang yarhamkumullah, semoga Allah merahmati Anda, itu batal sholatnya. Tetap nggak boleh, nggak boleh. Tapi bisa apabila dia mengatakan yarhamuhallah. Dia kalau dia mengatakan yarhamuhallah, semoga Allah merahmati dia, itu nggak membatalkan sholat. Kalau kita yang mengatakan alhamdulillah nggak apa-apa sebenarnya, karena kan alhamdulillah itu kan zikir, enggak? Tapi Rasulullah SAW ketika mengajarkan para sahabat sholat dan bacaan sholat, beliau bersabda bahwa sholat adalah tempat yang zikir dan doa. Jadi zikir-zikir yang kita ucapkan dan doa itu saja yang boleh
diucapkan, sedangkan kata-kata lain yang berkaitan dengan berbicara dengan orang lain itu yang nggak boleh. Makanya tadi kalau dia mengatakan yarhamuka, yarhamukallah itu batal. Tapi kalau dia bilang yarhamuha, itu doa kan, semoga Allah merahmati dia, nggak batal. Subhanallah. Begini juga kalau kita bilang alhamdulillah, misalnya ketika sujud kan disunahkan mengatakan alhamdulillah, mengucapkan puji syukur kepada Allah, itu nggak batal. Kenapa? Karena zikir. Padahal itu kan bukan ketika kita sujudkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la. Kalau kita tambah alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah tadi saya dapat misalnya kemudahan misalnya, itu tidak membatalkan salat. Ya. Jadi bersyukur memuji Allah boleh. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke. Sekarang apa ma yusannu qawluhu li sami'il adhani wa mustami'ihi wal muadzin wal muqim. Jadi sekarang yang disunnahkan bagi yang mendengar. Nah, ini kita nih ibu-ibu, karena muadzin itu laki-laki ya. Nah, sekarang ibu-ibu, ketika kita mendengar azan, apa yang disunnahkan bagi kita untuk mengucapkannya? 1. يسن للسامع أو المستمع أن يقول مثل ما يقول المؤذن أو المقيم إلا في الحي علتين. Seorang yang mendengar, entah dia sengaja atau tidak sengaja, maksudnya sengaja atau tidak sengaja bagaimana? Orang ketika mendengar azan kan ada yang misalnya pas melewati sebuah masjid kedengaran Allah Akbar, jadi dia lagi masak misalnya, jadi dia nggak konsentrasi, nggak sedang fokus di sana. Beda dengan orang mustami' berarti dia sedang menyimak, dia berada di masjid terus dia sedang menikmati azan ya, perbedaannya itu aja ya. Nah, ketika mendengar kata-kata azan, dia mengucapkan hal yang sama. Ketika muazin bilang Allahu Akbar, kita bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, kita asyhadu an la ilaha illallah. Demikian sampai ke hayya 'alas shalah. Ketika hayya 'alas shalah itu kan ajakannya, seorang muazin sedang mengajak. Nah, kita kan bukan mengajak, jadi kita nggak bisa mengatakan hayya 'alas shalah. Ayo, ayo, ayo. Yang mengatakan ayo yang berazan. Kita yang dipanggil, kita disunnahkan berkata la haula wala quwwata illa billah. Apa arti la haula wala quwwata illa billah, ibu-ibu? Tiada daya, tiada kekuatan kecuali dari Allah, kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ini subhanallah, sesuatu yang luar biasa ya ibu ya. Ketika kita berniat untuk melakukan sesuatu ibadah atau sesuatu kebaikan, kita bisa melakukannya apabila Allah mengizinkan. Bagaimana tandanya bahwa Allah mengizinkan? Ketika Allah memberi kita kekuatan untuk melakukannya. Terkadang kita lagi sakit ya, na'udzubillah misalnya, kita sakit flu berat misalnya, kemudian azan berkumandang, terus ya Allah pengen banget bangun untuk sholat, tapi nggak ada kekuatan misalnya, jadi ya berat banget. Nah, sekarang di sini Rasulullah SAW mengajarkan kita bahwa ketika kita bangun untuk melakukan dan memenuhi panggilan, kata dia hayya 'alas shalah, ayolah kita sholat, kita mintalah kekuatan dari Allah, mintalah izin, ya Allah izinkan saya untuk melakukan ibadah ini, supaya kita selalu bersyukur kepada Allah yang memudahkan kita langkah-langkah kita kepada kebaikan. Dan ini berkaitan dengan segala kebaikan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita ini. Kita sangat bersyukur, kita meminta kemudahan. Kata-kata insya Allah sebenarnya apa ibu? Misalnya besok mau ikut pengajian fikih enggak di Al-Azhar misalnya nih, insya Allah. Insya Allah artinya apa? Apabila Allah menghendaki, apabila Allah mengizinkan. Kalau Allah mengizinkan, saya akan dimudahkan langkahnya ke sana. Alangkah bahagianya saya ketika diizinkan untuk melakukan suatu ketaatan. Berarti Allah sayang sama saya dong. Seperti itu ya. Sama halnya dengan azan. Ketika kita mendengar hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah. Ya, saya akan bangun. Ya Allah, berilah saya kekuatan untuk menuju ke masjid dan lakukan salat. Jadi di sini disunahkan menjawab la haula wala quwwata illa billah. Kapan? Sesudah hayya 'alas shalah. Sesudah hayya 'alas shalah ada hayya 'alal falah. Marilah kita apa bahasa Indonesianya?
mengerjakan atau mendapatkan kemenangan kalau al-falah ya. Marilah kita mendapatkan kemenangan. Mau menang? Siapa yang mau meraih? Ya. Siapa yang mau meraih kemenangan? Siapa? Saya. Bisakah kita dapat tanpa bantuan dari Allah? Enggak bisa. Makanya kita mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Jadi kita mengatakan la haula wala quwwata illa billah 4 kali ya. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Kemudian Allahu akbar, Allahu akbar. Kita mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Oke. Dan ini ada hadisnya sebagaimana tadi saya katakan, Rasulullah SAW bersabda, idza qala al-muadzin, apabila muadzin berkata Allahu akbar, Allahu akbar, katakan Allahu akbar, Allahu akbar sampai akhir azan. Dan ketika dia terakhir mengatakan la ilaha illallah min qalbihi, dari lubuk hatinya, dakhalal jannah, dia pasti akan masuk surga. Subhanallah, kayaknya mudah banget ya, nggak sesuatu yang berat. Ketika kita mendengar azan, kita mengikuti, karena biasanya kita dengan banyaknya kesibukan, banyak yang nggak ngehin lagi. Ya, entah itu di masjid yang dekat atau di tempat kerja atau apa, kata azan ya udah azan ya azan. Tapi sebenarnya di sini ada sebuah sunnah yang luar biasa yang apabila kita lakukan dengan konsentrasi dan sungguh-sungguh dari lubuk hati, maka akan masuk surga. Jadi sini lagi masak, ketika lagi masak, apakah kita harus berhenti dulu? Enggak juga, lagi masak Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, masih ya. Cuma kalau ada kesibukan yang lain, misalnya yang nggak bisa memfokus ke sana, seperti lagi baca Al-Quran nih misalnya, memang sebenarnya lebih baik ditinggalkan, karena kan mau di sini atau mau di sana. Jadi ditinggalkan dulu karena nggak bisa fokus, kemudian baru dilanjutkan bacaan Al-Quran. Wa aqibat tathwibi, dan sesudah kata-kata yang ada cuman di sholat subuh, as-salatu khairum minan naum, itu kita disunahkan mengatakan sadaqta wa bararta. Artinya apa? Kan si muadzin mengatakan as-salatu khairum minan naum, salat lebih baik dari tidur. Nah, ketika kita dengar salat lebih baik dari tidur, salat lebih baik dari tidur, kita mengatakan sadaqta wa bararta, benar apa yang kamu katakan, sholat itu lebih baik daripada tidur, makanya saya mau bangun dan melakukan sholat. Oke? Ini berkaitan dengan azan. Sedangkan ketika iqamah, aqib kalimat iqamah, kan ada kata-kata qad qamatis salatu, qad qamatis salah, salat sedang akan didirikan. Nah, di sini kita disunahkan untuk berkata aqamahallahu wa adamaha. Semoga Allah selalu memudahkan pendirian salat dan selalu ada salat jemaah. Ya. Dan di sini juga memang ada hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Umamah daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini yustahabbu an yaqta'a as-sami' qira'at al-Qur'an. Tadi yang ditanya Mbak Irma tadi, disunahkan untuk menghentikan bacaan Al-Qur'an ketika mendengar azan. Kenapa? Untuk menjawab dan mengatakan apa yang tadi kita katakan tadi. Jadi di sini supaya menghentikan, ya intinya aktivitas-aktivitas yang bisa memalingkan konsentrasi, hentikan dulu, misalnya lagi nonton sinetron, lagi buka HP misalnya, lagi buka WhatsApp, nggak tahu apa yang ada, misalnya nggak dulu deh, diemin dulu, baca seperti itu, kemudian doa sesudah azan, baru lanjutkan aktivitas. ومن سمع مؤذنا بعد مؤذن استحب أن له أن يتابع الأول. Kata ibu-ibu misalnya, tapi dekat rumah saya ada 3 masjid, ini duluan, ini kedua, ini ketiga, dan masuk ya, maksudnya kan. Nah, terus saya harus bagaimana? Apakah semua ikutin di sini Allahu Akbar, Allahu Akbar, sini Allahu Akbar? Apakah seperti itu atau saya pilih satu? Pilih satu saja. Jadi kalau umpama saya lagi simak yang di sini, saya ikutin yang di sini, 1, 2, 3 yang lain tidak diambil dan tidak harus, bahkan tidak disunahkan untuk menjawab semua azan. Nomor 2, yusannu lis-sami'i wal mustami' wal muadzin wal muqim an yusallu wa yusallimu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da al-faragh. Seorang yang mendengar atau yang menyimak, kemudian muazzin
dan muqim yang mengatakan iqamah, semua disunahkan untuk bersalawat atas Nabi Muhammad SAW sesudah azan selesai. Ya, jadi sesudah azan selesai kita mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, kemudian baru mengucapkan doa sesudah azan. Ya, enggak, cuma pas azan. Dan ini sesudah azan saja tanpa iqamah. Dalilnya hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, bahwa beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul muadzina faqulu mithla ma yaqul." Apabila kalian mendengar muadzin, maka katakanlah sebagaimana yang dia katakan. "Tsumma sallu 'alaihi." Sesudah itu bersalawatlah atas aku, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi biha 10, karena siapapun yang mengatakan Allahumma shalli ala Muhammad, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan salawat yang sama 10 kali lipat. Kenapa? Karena salawat itu kan doa ya. Seakan-akan kita berdoa kepada Rasulullah. Kalau kita berdoa kepada Rasulullah satu, akan Allah Subhanahu wa taala kasih pahala 10 kali lipat. Sallallahu alaihi biha 10. Thumma sallallahu liyal wasilah. Di dalam azan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah. Kita meminta al-wasilah kepada Allah untuk siapa? Untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini memang Rasulullah SAW memerintahkan kita melakukan itu karena siapa yang memintanya atau meminta wasilah kepada Rasulullah SAW yang merupakan salah satu tingkatan di dalam surga, dan yang akan mendapatkannya cuma satu hamba. Cuma satu orang yang akan mendapatkan tingkat wasilah di dalam surga, dan kita diperintahkan untuk memintanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arju an akuna ana huwa. Beliau bersabda, saya berharap sayalah orangnya yang akan mendapatkan tingkatan tersebut. Bukan Nabi Adam, bukan Nabi Nuh, bukan Nabi Musa, bukan Nabi Ibrahim, bukan Nabi yang lain, tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman sa'ala liyal wasilah halat lahu syafa'ah. Barang siapa dari kaum muslimin yang meminta al-wasilah untuk Nabi Muhammad SAW, maka dia akan mendapatkan syafaat beliau pada hari kiamat. Subhanallah. Nomor 3, yusannu lahum aidan ad-du'a bainal adhan wal iqamah. Disunnahkan bagi semua, entah yang berazan atau yang beriqamah atau yang mendengar, semua sesudah selesai azan dan mengucapkan salawat untuk mengucapkan doa sesudah azan. Bagaimana bunyinya? Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah, kita semua tahu ya. Kemudian ini kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, ad-du'a'u la yuraddu bainal adhani wal iqamah. Doa antara azan dan iqamah, berarti baru selesai azan tapi belum iqamat salat, itu merupakan salah satu jenis doa yang dikabulkan. Udah ada janjinya. Jadi di sana silahkan berdoa. Tentunya yang pertama doa sesudah azan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah. Terus berdoalah yang lain. Ada yang minta kesembuhan, ada yang meminta kelancaran, ada yang meminta rezeki, ada yang meminta hujan, ada yang meminta. Silahkan di waktu antara azan dan iqamah merupakan waktu yang dijanjikan akan diterima dan dikabulkan doa tersebut. Ya. Di sini ada tambahan doa sesudah sholat maghrib saja. Ada bentuk doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Allahumma hadha iqbalu laylik wa idbaru naharik wa aswatu du'aika faghfir li. Ya Allah, ini merupakan waktu datangnya malam, kemudian idbarun harik, day atau siang hari sudah berlalu, dan ini merupakan suara-suara orang yang menyerukan azan, maka ampunilah dosa-dosaku. Ini khusus untuk sholat atau azan maghrib saja. Ya, dengan ini kita menyelesaikan hal-hal yang disunnahkan bagi orang yang mendengar atau muazzin atau yang membaca iqamah sesudah azan. Jelas ibu-ibu? Ada yang mau bertanya?
Nggak ada? Oh, ada satu. Oh, ada di sana. Bisa diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, waktunya. Misalnya setelah azan tadi kita salat sunat rawatibnya belum selesai, tapi qamatnya udah dimulai, itu yang lebih utamanya kira-kira bagaimana, Ustazah? Jadi sudah azan, kemudian karena ada waktu ya, saya sholat rawatib qabliyah. Sebelum selesai ternyata udah iqamah. Apa yang seharusnya saya lakukan? Seperti itu. Nah, apabila saya melakukan misalnya sunnah qabliyah zuhur 2 rakaat atau 4 rakaat, kemudian belum selesai, iqamah, terus saya bingung nih. Ya, saya lagi sholat nih, apakah saya batalin sholatnya atau saya lanjutkan sholatnya? Apa yang seharusnya saya lakukan ketika dalam kondisi tersebut dan dengan mengingat firman Allah Subhanahu Wa Taala, wala tubtilu a'malakum, dan janganlah kalian membatalkan amalan-amalan. Berarti apa? Ketika kita lagi sholat sunnah dan sudah iqamah, lanjutkanlah sholatnya. Sesudah itu ketika mau mulai ternyata misalnya ada 1 rakaat, kita bisa masuk ke jemaah dalam kondisi masbuk, dan itu nggak ada masalah sama sekali. Jangan dibatalkan, justru salah kalau dibatalkan, Ibu ya. Ada yang lain? Ibu tadi mau tanya? Ya, bisa dikasih mikrofonnya tolong. Assalamualaikum Ustazah. Saya mau menanyakan aja, mungkin ini lebih ke adab kali ya. Tadi kan Ustazah bilang kalau apabila untuk menjadi muazin itu orang yang ada ilmunya ya, terus bagus juga akhlaknya. Ya. Ada kriteria tidak untuk secara umur? Nah, ada, saya pernah melihat dan mendengar juga di tempat saya itu secara umur ini udah apa ya namanya, udah berumur. Ya, udah berumur gitu. Ya. Jadi secara untuk dia azan itu suaranya atau apa, kita jadi kasihan sepertinya gitu. Oh, sudah tua berarti? Iya, sudah tua gitu. Tapi mungkin dia pengen untuk azan gitu ya. Cuma mungkin ada sebenarnya enggak, sebenarnya bukan apa, mungkin dia pengen lah seperti itu. Cuma mungkin tidak orang-orang segan secara adab untuk ininya. Terus dia untuk melarangnya azan gitu. Jadi ya secara telinga juga nggak enak juga didengar gitu ya. Nah itu satu. Kedua juga gimana dengan jika anak-anak yang azan seperti itu. Nah ini ada kriteria khusus nggak selain dari apa yang tadi Ustazah bilang itu untuk seorang muazin? Itu aja dulu. Iya, terima kasih pertanyaannya. Apabila seorang muazin yang ingin melakukan azan ternyata dia sudah sangat tua, udah tua renta ya, udah 70-an, 80-an, nafasnya pendek, untuk meninggikan suara dia kayak menyiksa diri seperti itu ya. Ketika kita mendengarnya memang nggak enak Bu ya, memang nggak enak. Dan sedangkan kita tadi katakan bahwa lebih baiknya orang yang melakukan azan suaranya yang merdu, biar enak didengar dan orang semangat seperti itu. Nah di sini apa yang seharusnya kita lakukan? Mungkin kita agak nggak enak, Pak, jangan Bapak ya. Kecuali kalau pengurus masjid mungkin mengatakan bahwa ini sudah ditentukan siapa muazzinnya supaya jangan Anda gitu. Mungkin karena dulu biasanya beliau ini melakukan azan, jadi dia merasa bahwa haknya atau saya mau mendapatkan pahalanya, ya pasti niatnya baik, maksudnya nggak ada niat yang buruk. Cuman alangkah indahnya kalau dia sendiri yang tahu bahwa suara yang nggak enak juga nggak akan mengajak, akan bikin orang malah nggak suka seperti itu. Ya enaknya dia sendiri yang sadar. Kalau dia nggak sadar-sadar juga, mungkin kalau kata-kata dari pengurus masjid akan lebih diterima dibanding orang biasa. Ketika diajak ngomong dan dinasehati, dia akan sakit hati, tersinggung dan
jadi masalah ya. Cuman benar kalau dari segi suara baiknya yang indah, merdu dan lantang sehingga nggak mengganggu pendengaran dan dia juga kuat ketika melakukan azan. Ini kalau sudah tua, sangat tua. Bagi yang anak-anak lebih baik yang tadi kita katakan bahwa dia sudah baligh. Ya, tapi kalau ternyata dia tetap mau azan, ya ini bukan ya jangan sekarang deh, mungkin tunggu dulu, ini pekerjaan orang dewasa, bukan kamu, atau kamu sholat nanti azan di rumah aja ketika kita sholat berjamaah di rumah misalnya. Jangan yang untuk umum. Untuk umum seharusnya orang yang sudah dewasa, baligh, udah baligh ya berarti udah bukan anak-anak lagi, walaupun baligh tapi masih muda nggak ada masalah. Dia umurnya 13 tahun, dia umurnya 15 tahun, dia umurnya 17 tahun, gak ada masalah. Yang penting dia udah baligh, memenuhi kriteria yang lain ya silahkan. Cuma kalau anak-anak kan, apakah dia tahu waktu-waktu sholat? Seperti itu kan? Wallahu a'lam. Ada yang lain? Satu lagi Ustazah ya. Ya. Ini agak keluar konteks dari apa namanya muazin yang azan tadi, tapi berhubungan dengan sholat. Saya cuma bertanya aja, saya sering melihat gitu, gimana? Jadi pertama itu gimana cara kita supaya nanti bertambahnya umur kita masih bisa sholat dengan kenikmatan gitu. Yang kedua itu dulu satu, karena saya lihat tuh ada teman saya gitu ya, seumuran saya juga, teman sekolah, karena dikasih sakit itu sholatnya itu dia udah lupa gitu ya, jadi maksudnya berapa rakaatnya gitu kan, seperti itu. Jadi padahal orangnya taat, sangat taat gitu kan. Nah itu pertama gitu, gimana saya tuh sedih gitu kan. Terus gimana caranya supaya kita itu tidak dalam usia yang senja itu tetap dikasih sehat gitu, terutama juga dengan aku pikiran bahwa sholat kita ini seperti waktu muda gitu. Yang kedua, ini mungkin qadarullah kali ya, takdirnya Allah, tapi kita mungkin bisa berdoa atau amalan apa. Saya lihat juga banyak pada saat pergi haji itu sehat, tetapi pulang dari haji itu Allah kasih sakit gitu. Mungkin banyak hikmahnya, tapi bagaimana amalannya kita pergi haji dan pulang haji itu atau pulang umroh itu adalah tetap sehat walafiat. Itu aja Ustaz. Ya, jadi yang pertama bagaimana atau apa tipsnya apabila kita dalam kondisi masih muda, masih sehat, masih walafiat dan kuat, kita menikmati sholat. Kemudian apakah bisa tetap dalam kondisi tersebut apabila sudah tua? Seperti itu ya. Karena mungkin ada teman ibu yang jadi lupa, maksudnya lupa waktu sholat, kayak rakaatnya, tapi dia sholat tetap sholat. Jadi karena dia nggak tahu sekarang saya udah rakaat yang keberapa, kayaknya masih kedua padahal udah ketiga, terus nambah lagi seperti itu, atau dia mengira pikun. Saya itu kena sakit stroke gitu, jadi inget nih gitu sholat gitu, karena sholatnya misalnya juga udah jam berapa juga, cuma diinget terus sholat. Jadi ada efek ya, jadi ada efek ke otaknya gitu. Sehingga padahal dia taat orangnya. Iya, aduh belum sholat, padahal misalnya belum sholat apa gitu, ini kan udah jam segini, tapi dia inget sholat, tapi rakaatnya bisa dia 5 berapa ya, beda bisa, dari yang sebenarnya seharusnya bisa ya, 6, bisa 10 gitu. Nah, begini Bu ya, subhanallah. Ini bagus ini. Oke. Oke, ini kedengeran? Lebih enak ini apa ini Bu? Ini. Oke deh. Oh ya. Manusia subhanallah diciptakan sebenarnya sebagaimana Allah berfirman, wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia diciptakan dalam keadaan
lemah. Kita mau dari kecil, bayi, lebih besar sampai muda sampai tua, itu sebenarnya kita tuh lemah, ya. Nah, karena kita seorang manusia yang lemah. Tetapi di sini masalah perbedaan kesehatan dan kekuatan walafiat antara muda dan tua memang beda, nggak bisa kita pungkiri ya. Karena badan kan kayak mengabdi untuk diri kita tuh dalam usia yang lumayan lama, dan sebagaimana sebagaimana kondisi apapun di dunia ini itu ada usianya. Umur ya pasti ya, segala sesuatu ada umurnya. Seperti misalnya kita beli HP nih. Awal kita beli, masih canggih, masih bagus, masih nggak ada apa-apa. Semakin lama kita gunakan, semakin berkurang. Ada yang kurang ya, karena digunakan. Nah, begitu juga badan kita manusia. Dari kecil, misalnya dari lemah jadi lebih kuat, nanti pasti akan turun, subhanallah. Memang karena udah kodrat Allah subhanahu wa ta'ala, kita seperti itu. Jadi kalau kita mau mengatakan, saya mau tetap kuat seumur hidup. Nah, yang kita katakan kuat itu kan beda. Kekuatan orang yang 70 tahun, pastinya nggak sama kekuatan orang yang 30 tahun. Walaupun dia berusaha sekuat tenaga, mungkin sehat, ya. Tapi kalau kekuatan pasti akan berkurang. Kalau kita mau tetap menikmati kesehatan, sebenarnya yang ada kita melakukan dua hal. Satu, kita memperhatikan kesehatan. Dari hadis Rasulullah SAW, a'ti kulli haqqin haqqah, bahwa segala sesuatu punya hak. Badan kita ini ada hak terhadap kita. Jadi kita lakukan atau tunaikan hak badan kita, yaitu dengan memberinya makanan yang sehat, kebiasaan yang sehat, tidur yang cukup, tidak memudaratkan badan. Kalau kita zaman sekarang kurang ya, gizi, masalah gizi. Banyak makanan yang kita suka karena instan, cepat. Nah, banyak makanan yang kita suka karena enak. Nah, instan dan enak ini ada resiko. Ya, misalnya kayak mie yang ini kan cepat ya. Memang kan katakan dilihat di research bahwa ini ada kekurangan ini merusak di usus atau apa. Tapi masih sangat banyak. Kalau kita ke supermarket, yang paling banyak jenis-jenisnya itu apa? Mie. Iya, karena mudah, orang maunya lebih cepat dan enak. Yang kedua masalah enak. Nah, yang namanya mecin itu kan nggak sehat, ibu. Enak, memang enak, subhanallah, tapi nggak baik untuk kesehatan. Nah, sekarang kalau kita ketika melihat kebanyakan orang mengejar yang cepat dan enak, sehingga ujung-ujungnya badannya jadi bermasalah, sekarang yang salah siapa? Ya kan, kita sendiri kan, karena kita nggak mau berusaha lebih baik. Kadang-kadang kalau kita lihat buah banyak sekali, mendingan makan buah dibanding makanan instan misalnya. Kurang enak, kurang memuaskan, memang subhanallah, tetapi kita mau sehat nggak gitu. Jadi kita dari satu sisi kita melakukan hak badan kita menunaikan haknya dengan menjaganya. Satu, dengan gizi yang baik, minum yang baik. Banyak kalau lagi panas gini, ogah minum air, yang ada minum Coca-Cola, minuman yang es ya, atau yang bergula banyak ya. Jadi banyak masalah. Ya, kita perhatikan makanan, minuman, tidur, dan istirahat yang cukup. Ini zahir dan batin, subhanallah. Karena kalau kita ibadahnya benar, makanan yang kita makan itu dari uang yang halal, ini akan menjadikan badan kita lebih kuat. Subhanallah. Ya, dibanding orang yang banyak dosa akan lemah badan, lemah akal. Itu dia. Nah, sekarang kita udah berusaha nih, udah usaha maksimal, makanan, kebiasaan dan semuanya supaya badan kita tetap sehat. Tapi ternyata, misalnya kayak temannya ibu ini kena stroke kan banyak sebab ya. Kalaupun tanpa sebab, maksudnya udah berusaha tetapi tetap kena, berarti udah takdir. Ketika takdir berarti ujian. Ketika ujian berarti seharusnya menyikapinya dengan ridha, sabar, menerima, banyak doa, bersyukur. Karena pasti setiap penyakit sekecil apapun yang kita terkena itu akan menggugurkan dosa. Ketika kecil, dosa yang kecil yang hilang. Ketika penyakit yang besar, ya dosa yang besar yang hilang. Subhanallah. Jadi sikapilah hal tersebut dengan bersyukur dan bersabar karena beriman.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair." Sangat menakjubkan kondisi seorang yang beriman. Kondisi apapun yang dia alami, dia pasti dalam keadaan baik. Nah, apabila dia terkena musibah atau kesulitan, dia bersabar, maka itulah yang terbaik. Apakah apabila dia mendapatkan suatu kenikmatan atau rezeki atau kebaikan, dia bersyukur, maka itu yang terbaik. Itu ada di siapa? Hanya pada seorang yang beriman. Makanya ketika kita selalu bersyukur dan bersabar, berarti kita selalu berada di keadaan yang paling baik di antara seluruh manusia. Sekarang teman ibu ini yang terkena stroke, dia taat, dia ingin sholat, dia selalu ingat sholat, tetapi subhanallah karena efek samping penyakit tersebut, dia jadi melupakan jumlah rakaat. Nah, ketika lupa, orang yang lupa itu tidak akan dihisab, maksudnya istilahnya nggak akan disalahkan, karena kan dia lupa, bukan di tangan ya, bukan disengaja. Jadi nggak apa-apa. Ketika dia seperti itu, kalaupun dinasihati, diingatkan, insya Allah bukan dosa, dan dia akan mendapatkan pahala semakin dia berusaha dalam melakukan sholat tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, apabila kita melihat orang yang berangkat umrah, berangkat haji, semoga haji mabrur ya Mbak Irma ya. Ketika mereka berangkat, memang sebelumnya udah berusaha sehat, kuat supaya ke sana tetap menjalankan semua ibadah dengan maksimal, optimal, supaya haji mabrur. Rata-rata mereka yang pulang sakit. Bisakah kita menjamin berangkat sehat, pulang sehat? Ada sih orang-orang yang berangkat sehat, pulang sehat, tapi banyak yang ketika pulang itu sakit. Subhanallah, batuk, minimal batuknya ya, belum yang demam, belum yang penyakit ya, subhanallah. Karena apa? Karena haji ibadah yang melelahkan ibu ya, fisik. Makanya kan disyaratkan, salah satu persyaratan orang yang ingin berangkat haji sehat fisik. Kalau dia terlalu tua di sana, ya banyak yang ingin meninggal di sana sih, tapi maksudnya nggak akan kuat. Iya, nggak bisa maksimal ketika menjalankan ibadah haji tersebut. Nah, di sini ketika pulang dengan keadaan sakit, nggak apa-apa, normal, karena merupakan ibadah yang besar, yang melelahkan, yang pahalanya besar, ya, sehingga ketika pulang udah pahala haji, ibadah, plus sakit juga kan mengurangi dosa, kita mengatakannya. Makanya di sini Rasulullah SAW bersabda, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji yang mabrur, haji yang maksimal. Orang yang melakukan haji, nggak ada kesalahan, nggak ada dosa, semua dijalankan sebagaimana diajarkan, semua maksimal, maka balasannya cuma satu, yaitu surga. Nah, ketika kita berpikir, wow, surga, kita mau mendapatkan surga, apakah bisa didapatkan dengan mudah? Enggak semudah itu. Memang dimudahkan perjalanannya, tapi bukan berarti mendapatkannya dengan mudah. Rumah aja, ketika kita ingin membeli rumah yang mewah, saya suka rumah yang mewah ini, keren banget, saya mau, saya ingin banget. Nah, apakah saya bisa dapat dengan mudah? Pastinya enggak, harus kerja dulu, harus ngumpulin duit dulu, harus cicil dulu, harus berjuang sampai bisa mendapatkan rumah yang masih di dunia. Ya, secanggih apapun tetap di dunia ya, enggak seperti surga yang abadi, surga yang apapun yang kita inginkan pasti kita akan dapatkan. Ya, seimbang dong, harus ada capeknya. Ya, dan ketika sakit ya bersyukur karena Allah masih sayang sama kita, karena penyakit menggugurkan dosa. Dosa-dosanya ada habis, akan meningkatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya Bu ya. Semoga jelas. Ada yang lain? Silakan. Nanti habis pertanyaan dimatikan mic-nya ya Bu, soalnya berdengung. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Pertama yang saya tanyakan, tadi misalnya masih ada kesempatan sholat sunnah antara selesai azan sampai iqomah, misalnya itu kita datang di masjid ya, terkini waktunya cukup banyak untuk sholat 2 rakaat, itu lebih utama sholat tahiyatul masjid atau qobliyah? Pertama. Yang kedua, bagaimana hukumnya melaksanakan sholat saat azan masih berkumandang? Jadi misalnya kita
ada keterbatasan waktu, misalnya di bandara tidak ada panggilan boarding tapi sedang azan, jadi kita daripada sholat di dalam kendaraan, apakah bisa kita laksanakan sholat di saat azan masuk? Ya, terima kasih. Pertanyaannya ada dua ya. Yang pertama, apabila kita masuk masjid udah azan, kemudian sekarang waktu antara azan dan iqamah, kita masuk di waktu tersebut, apa yang saya dahulukan? Apakah saya sholat tahiyatul masjid dulu, ya, penghormatan untuk masjid, atau saya sholat qabliyah supaya dapat ketika iqamah, ya, sholat jemaah? Di sini sebenarnya saya bisa meniatkan dua. Jadi di sini saya sholat qabliyah zuhur sekalian atau sekaligus dengan tahiyatul masjid, jadi 2 rakaat dengan 2 niat bisa. Nggak ada yang harus didahulukan. Bahkan ada yang mengatakan apabila saya sholat qabliyah itu sudah terhitung, sudah mencakup tahiyatul masjid. Ya, jadi seperti itu, nggak harus 4 di sini berarti ya. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika kita dalam kondisi misalnya mau berangkat, mau safar, kemudian udah mulai azan, bisa nggak saya sholat? Soalnya abis ini kalau ya waktu sangat sempit dan lain-lain, atau mungkin dengan dalam bentuk yang lain. Apakah ketika azan sudah mulai itu merupakan sudah masuk waktu sholat sehingga saya bisa sholat, atau waktu diwajibkan sholat itu sudah selesai azan? Kita logikakan ya, kalau kita logikakan, wallahu alam, bahwa ketika Allahu Akbar berarti sebenarnya udah masuk waktu sholat. Sholat apapun. Makanya kalau kita mau berpuasa, ketika Allahu Akbar pada sholat azan fajar itu nggak boleh makan lagi. Apabila seandainya waktu sholat itu merupakan sesudah selesai azan, berarti saya masih bisa makan. Saya masih bisa makan selama masih azan, dan itu nggak bisa. Ya, berarti permulaan azan atau waktu sholat adalah dari awal, bukan dari akhir. Kalau kita berpikir seperti itu, wallahu alam ya, kalau kita berpikir udah bisa langsung sholat, karena di sini apalagi ada darurat ya. Dan mungkin kalau kita kaitkan dengan tadi muazin, bahwa jangan terlalu lama ketika berazan. Azannya jangan 10 menit, 5 menit udah cukup. Yang penting lebih panjang dari iqamah. Jadi kan enak kita juga yang ini kan masjidnya, kita kan berpikir kalau yang ini masjidnya cepat azannya, yang ini lama. Kalau dapat yang cepat enak, nggak apa-apa walaupun dekat, maksudnya kita bersabar 1 menit, udah selesai, saya bisa sholat dengan tenang. Kalau ternyata dapatnya yang lama, kemudian saya harus jalan, ya, jadi udah azan. Sebenarnya mungkin dari hayya 'alas shalah. Kalau kita lihat arti dari azannya, kan hayya 'alas shalah, marilah kita sholat, di situ aja bersilahkan sholat, jangan dari Allahu Akbar, Allahu a'lam. Yang lain silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Saya ingin menanyakan perkara azan. Bagaimana apa sah atau tidaknya mengenai azan apabila kita tinggal di suatu lingkungan yang ketika azan tuh kita mendengarnya sayup-sayup, terasa jauh seperti itu, Ustazah. Jadi tidak terlalu terdengar suara azannya. Kan kita seperti yang Ustazah sampaikan, kita harus mengikuti apa yang muazin ucapkan ketika azan. Kemudian kita juga bisa berdoa sesudah azan dan antara azan dan iqamah itu. Nah, sahkah tidak kalau misal kita mendengarkan azannya melalui handphone? Kan karena di handphone banyak nih Ustazah azan yang azan online, azan dari handphone, dari aplikasi. Apakah itu sama pahalanya atau bagaimana ya Ustazah? Terima kasih. Assalamualaikum. Iya. Pertanyaannya menarik. Ya, terima kasih pertanyaannya. Apakah sama apabila kita mendengar seorang muazin yang langsung sama muazin yang di handphone misalnya, atau di radio atau di TV, apakah sama? Memang nggak sama banget sih, maksudnya nggak bisa kita katakan sama. Cuman misalnya berada di tempat yang gak kedengaran azan, maksudnya jauh banget, nggak tahu dia udah Allah Akbar atau apa kan nggak bisa. Saya suaranya. Sekarang ketika ya udah deh di HP saya ada dan ini memang sudah masuk waktunya. Apakah bisa saya jawab? Ya bisa aja. Cuma pastinya nggak sama. Mau dibilang samanya nggak sama, tetapi ya saya ingin mendapatkan pahalanya. Nah dengan ini kan ada dia takbir, dia ini saya mengatakan sesudahnya, insya Allah mendapatkan pahala, dan Allah Maha tahu bahwa saya ingin mendapatkan pahala sunnah ini saya lakukan.
Seperti itu. Ya subhanallah. Karena nggak sama, bahkan ada masjid-masjid yang nggak pakai muazin lagi, langsung pakai rekaman. Iya, subhanallah. Bagusnya sih, iya terlalu nggak tahu apa nih, mengirit-ngirit ya. Ya, baiknya menggunakan muazin. Kenapa? Subhanallah ya. Ada di hadis yang lain dikatakan bahwa orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat adalah seorang muazin. Kenapa? Karena kan mereka mengumandangkan suara yang tinggi kemana-mana. Jadi mereka ya mendapatkan kelebihan sebenarnya. Jadi pada hari kiamat mereka lehernya panjang. Bukan sesuatu yang buruk ya atau hina. Enggak, justru karena mereka tinggi dibanding yang lain. Subhanallah. Jadi silahkan aja karena terpaksa. Tanya lagi ibu-ibu. Nah, silakan ibu. Sendiri waktu saat zuhur kita kan habis uduk, kan ada sholat uduk. Nah kita satukan juga dengan sholat sunat, niatnya dengan sholat sunnah sebelum zuhur, itu juga boleh ya Ustaz? Itu aja yang ditanyakan, terima kasih. Ya benar, jadi entah itu kaitannya dengan masjid, tahiyatul masjid plus qabliyah. Apabila kita di rumah kita wudu dan mau qabliyah, sholat sunat wudu. Nah di sini kan ini sunnah sama sunnah bisa satu niat atau 2 rakaat dengan disatukan niatnya, di sini juga bisa. Sunnah dan sunnah bisa digabung sunnah niatnya. Fardu dan sunnah itu enggak boleh. Ya sama-sama. Oke, Lagi. silakan Miri. 3 sunnah. Tahiyatul masjid. Rakus banget ya kita ya. Irit, ibu irit. Ngirit. Sebenarnya gini. 3 in 1. Jadi begini, sebenarnya kalau mau memperbanyak niat dalam satu amalan bisa. Sebenarnya gitu. Misalnya kalau di sini kan contohnya sholat. Kita contohkan dengan yang lain juga bisa. Misalnya saya mau main ke rumah teman tersebut sedang sakit. Misalnya, jadi saya niatnya untuk membesuk orang yang sakit, itu kan pahala ya. Terus satu lagi ternyata orang tersebut masih ada hubungan darah, maksudnya masih keluarga tapi jauh. Udah niatnya plus silaturahim. Kalau bukan keluarga, silaturahim itu nggak masuk ya Bu ya. Ini yang kedua. Ketiga, lillahi ta'ala, semoga Allah memudahkan usaha saya misalnya. Jadi 3 niat dalam satu amalan, yaitu menjenguk orang sakit, bisa dan semua dapat. Nah di sini karena sunnah ya silahkan, nggak ada masalah. Seperti itu. Cuman ya apa ya, tadi kita kayak paket-paketan mau banyak mau hemat tenaga. Mungkin kalau antara azan dan iqamah karena waktunya pendek enak, tapi kalau mau memperbanyak, karena kan semakin banyak kita melakukan semakin besar pahalanya. Itu aja sih. Iya. Allah, tapi bisa. Ada lagi ibu-ibu? Oh, Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya ingin bertanya, ini terkait membatalkan ibadah yang tadi sempat ditanyakan. Apabila kita sudah melakukan sholat ya, dan itu kita pertama sholat munfarid, dan sudah mungkin sudah sampai ini ya, takbiratul ihram, kita udah membaca Al-Fatihah, dan ternyata setelah itu ada yang sholat jamaah seperti itu. Apakah kita bisa membatalkan sholat munfarid kita dan mengikuti sholat jamaah yang mungkin yang baru saja dilakukan? Apakah itu diperbolehkan atau tidak? Dan mungkin yang kedua, apakah kita bisa melakukan niat dalam bahasa Indonesia apabila kita mungkin belum yakin kalau misalkan menggabungkan beberapa ibadah dalam satu niat dengan bahasa Arab itu kita belum yakin itu benar atau enggak. Maksudnya yang niat, saya meniatkan sholat ini dengan mengucapkan niat dengan bahasa Indonesia maksudnya? Iya betul. Oh, dilafazkannya dengan bahasa Indonesia.
Kalau melafazkan niat untuk melakukan sholat, sebenarnya itu nggak diwajibkan sama sekali, nggak ada kewajiban. Memang ada yang menyunahkan, maksudnya supaya menekankan atau lebih memfokuskan, meyakinkan diri dalam zahir dan batin istilahnya, ya silahkan mengucapkan, dan itu biasanya ada usalli salat zuhri misalnya apa-apa. Nah di sini ketika melihat dari segi, kan saya nggak paham banget apa yang saya katakan, bolehkah saya mengucapkan dengan bahasa Indonesia? Nggak ada sebenarnya, nggak ada mbak ya. Cuman di sini yang kita tekankan sebenarnya yang dalam hati. Sekarang tadi saya wudhu, saya masuk ke masjid. Sebenarnya ketika saya berpikir, saya masuk ke masjid untuk sholat apa? Sholat zuhur. Misalnya katakan kan, kalau ini misalnya azan zuhur. Nah, saya berdiri dan langsung Allahu Akbar, itu udah termasuk saya, karena dari awal sudah meniatkan untuk sholat zuhur. Yang penting mantap di dalamnya. Jangan yang masih ragu-ragu, ini sholat apa ya, misalnya udah Allahu Akbar, nggak bisa. Harus ada kemantapan di dalam hati bahwa yang saya ingin lakukan adalah sholat zuhur yang sekarang, adaan. Itu udah cukup. Jadi berdiri, Allahu Akbar, selesai. Cukup ya, tapi kalau mau mengucapkan dengan bahasa Indonesia nggak ada sebenarnya. Bahasa Arab pun itu nggak wajib. Cuman untuk menekankan atau memfokuskan diri bahwa saya sedang, apalagi kalau diajarkan di sekolah kan, usalli salat zuhri arba'a raka'atin mustaqbil al-qiblati adaan lillahi ta'ala. Oh, panjang banget. Sebenarnya nggak harus segitunya. Jadi usalli fardhu zuhri adaan lillahi ta'ala udah cukup. Sama dengan niat wudu yang kemarin kita sempat pelajari, niat wudu nawaitu fardhul wudu, selesai. Nggak harus yang panjang. Yang diajarkan di sekolah kadang-kadang kasihan anak-anak ya. Nggak ada seperti itu ya. Kalau mau silahkan, kalau nggak seperti itu. Nggak harus menyibukkan diri dengan sesuatu yang panjang-panjang. Jadi di sini kalau memang masalah bahasa merupakan masalah, udah tenang di dalam hati. Saya tahu apa yang saya ingin lakukan. Allahu Akbar, sudah benar. Yang kedua, yang pertama apa tadi? Pertama kita sudah melakukan sholat munfarid, iya, terus dibatalkan. Jadi saya misalnya masuk ke masjid nih, terus saya masuk ke bagian perempuan, terus saya Allahu Akbar udah niat munfarid nih, sudah mulai baca Al-Fatihah, tapi kok kedengaran yang bagian laki-laki Allahu Akbar, mereka sholat berjemaah, terus saya pengen dapat pahala jemaah, ini bolehkah saya membatalkan sholat dan ikut bersama mereka? Nggak boleh. Kenapa? Karena di sini wala tubtilu a'malakum, janganlah kalian membatalkan amalan kalian. Terus saya bagaimana dong? Apa yang seharusnya lakukan? Sebenarnya antara dua. Yang pertama, melanjutkan sholat munfaridnya sendiri sampai selesai. Enggak, jadi sholat munfarid udah ini satu. Yang kedua, sebenarnya bisa kalau nanti kita belajar di sholat jemaah, kita akan bahas juga insya Allah. Kita bisa merubah niat dari munfarid ke makmum. Ya, jadi kalau munfarid kan sendiri. Makmum berarti saya makmum di jemaah. Jadi saya di dalam hati merubah niatnya dari munfarid menjadi makmum. Saya jadi di dalam hati saya berkata, jangan diucap-ucapin juga ya. Jadi dalam hati, ya Allah saya berniat untuk merubah niat saya. Sekarang saya menjadi makmum untuk imam yang baru masuk sekarang. Ikutin sampai selesai. Tapi di sini kalau saya mendahului imam tersebut dengan 1 rakaat, berarti saya harus selesai sebelumnya dengan 1 rakaat. Bisa saya lanjut, misalnya tadi saya 1 rakaat, terus karena sholat zuhur, jadi saya sholat 5, nggak boleh. Jadi kita harus paham hukum supaya menjalankannya dengan benar. Karena kalau kita berijtihad atau berinisiatif, sholatnya tidak sah, akan batal dan kita nggak dapat apa-apa. Ya, makanya sekarang kenapa kita belajar fikih? Karena kalau dalam kondisi-kondisi tertentu, sekarang saya seharusnya melakukan begini karena hukumnya begini, ya. Jadi di sini alternatif kedua, bisa merubah niat dari munfarid ke makmum, mengikuti imam tersebut, tetapi dengan memperhatikan rakaat. Kalau tadi saya sudah 1 rakaat, berarti dengan beliau cuma 3 dan saya salam duluan. Itu akan jadi susah sebenarnya ya, karena dia duduk, saya nggak duduk, gimana ya, kecuali kalau yang kedua masih ada duduk, berdirinya masih sama, mungkin dalam kondisi seperti ini, kalau biar nggak pusing dan nggak takut sholatnya hukumnya apa, nggak usah. Iya, atau selesaikan sholatnya
dalam keadaan munfarid, terus yang 1 atau 2 rakaat dengan imam tersebut ikut tambahan, dan itu akan tercatat sunnah bukan wajib, karena yang wajibnya sudah. Ustazah saya yang bertanya, udah ada, nggak ada yang lagi nih Bu. Saya tanya ini Ustazah, kalau misalnya kita sholat jamak dan qasar, misalnya sholat zuhur dengan asar, terus gimana ini melakukannya Ustazah? Apa niatnya satu niat atau gimana? Misalnya zuhur dengan asar, kita lagi pergi ke pergi misalnya misalnya ke Bandung. Kita sholat asar di situ, kita niatnya dari awal kita udah niat, itu melakukannya gimana? Cara melakukannya Ustaz? Makasih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Sebenarnya nanti ada ya sholat jamak dan qasar, tapi untuk ini masih bisa dijawab bahwa ketika kalau saya berniat sholat zuhur bersama asar, jadi bukan sekarang, dari waktu zuhur saya ada niat. Jadi nggak bisa misalnya saya nggak berniat sama sekali, nanti pas ada azan asar, saya mau sholat jamak, nggak bisa. Jadi dari waktu zuhur saya sudah berniat untuk nanti saya sholat bersama sholat asar. Ini yang satu, yang pertama. Yang kedua, nanti pas saya ingin sholat jamak takhir, mulai sholat saya sudah berniat. Jadi saya sudah berniat di dalam hati atau diucapkan dengan bahasa Arab bahwa saya berniat sholat zuhur bersama asar jamak takhir. Ada takhir ya. Jadi yang dibelakangkan, kemudian langsung sholat zuhur, habis itu asar. Jadi 8. Kalau jamak dan qasar berarti dari awal usalli fardhu dhuhri wal asri jamak ta'khirin qasran. Jadi saya berniat salat zuhur bersama salat asar jamak ta'khir qasar, berarti 4 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Enggak bisa digabung. Jadi 2 rakaat, terus kita tahiyat akhir, seperti subuh. Tahiyat akhir, salam, terus bangun lagi, Allahu Akbar, sholat asar, 2 rakaat, terus tahiyat akhir. Jadi niatnya di awal Ustazah? Niatnya di awal. Iya, jadi kalau kita melakukan lagi sholat asar, kita nggak niat, pokoknya di awal kita ada niat. Nggak harus niat lagi. Enggak. Satu niat untuk kedua, karena sudah digabung dari awal, berarti 1 niat, 2 sholat. Seperti itu. Sama-sama. Oke, ya. Dengan ini kita mencapai akhir dari pengajian kita. Insya Allah yang mau bersiap-siap untuk salat ya, menunggu azan dan iqamah. Insya Allah kita tutup dengan doa. Walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan kama yanbaghi li jalali wajhihi wal 'azim sultanih. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد حمدا كما تحبه وترضاه. يا رب افتح علينا فتوح العارفين بك، وجعلنا من أحبابك ومن أحباب أحبابك. يا رب لا تطردنا عن أبوابك، فإنك عنا غني وعلينا قادر، وما لنا غيرك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تجعلهما علينا متشابهين فنتبع الهوى فنضل، وجعلنا للمتقين إماما. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، رضنا اللهم وارض عنا، وإلى غيرك لا تكلنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه مع الإخلاص لوجهك الكريم. اللهم آت كل منا سؤلها من الخير على الشكل الذي يرضيك عنا، ووفقنا لما تحبه وترضاه. يا رب تقبل منا صلاتنا وصيامنا ودعاءنا وأعمالنا، واجعلها خالصة لوجهك ولا تضرب بها وجوهنا برحمتك يا الله. آمين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والحمد لله رب العالمين. Terima kasih ibu-ibu. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat, berguna, dan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketemu insyaallah bulan depan.